Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa ayyadana bil iman. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zirwatul imani arba'u hilal. As-sabru lil hukmi waridai bil qadari wal ikhlasu fi tawakkuli wal istihlami bi rabbi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Nur Samsi, Ustazah Srifat Toya, Ustazah Jumiana, para ibu haji, para ibu calon haji. Insya Allah semua pada berangkat ke sana ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Maksum, rekan kami seperjuangan dalam satu kampus, Bapak Ustadz Rifai, suami saya Nabu dari Pojokan, Bapak Bahrudin, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar dia bisa ngetin saya Bu, mana saya pilih, mana dia berikan situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya berada di Majelis Taklim Musala Nur Samsi. Sangat bersyukur saya ada kesempatan di sini untuk tampil untuk memenuhi kegiatan PDL 2 kami. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu solehah, mudah-mudahan yang cantik-cantik. Karena apa Bu? Wanita di balik baju ini, baju muslim, nah terlihat lebih anggun dan mempesona. Amin ya rabbal alamin. Karena apa Bu? Ya kita nggak tahu kalau di rumah aku ya. Mungkin ibu pakai baju dinas tuh, saya nggak ngerti deh tuh bajunya kayak apa. Tapi kalau udah keluar yang namanya di taklim, tuh seragam ada berapa? Saya tahu deh tuh ibu-ibu tuh seragamnya yang digantung-gantungin deh tuh warna-warni. Itulah Bu, berkahnya menuntut ilmu. Langkah ibu juga kesini tidak sia-sia. Langkah ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menuntut ilmu Bu, dari berangkat sampai kembali ke rumah, insya Allah tuh malaikat selalu menaungi. Karena kita dalam keadaan berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ridhoi. Karena apa? Dengan menuntut ilmu itu banyak hal yang kita dapatkan dalam hal
untuk membina keluarga, dalam hal untuk kita bermasyarakat, dalam hal kita beribadah kepada Allah, semuanya itu penuh dengan tuntunan pelajaran dari Al-Quran dan hadis yang Allah perintahkan kepada kita. Ibu-ibu nggak tidur kan? Dengerin saya kan masih? Iya. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang. Kenapa Bu? Karena memang zaman dulu Bu, wanita nggak ada kesempatan, memang nggak ada untuk diperbolehkan waktu di zaman Nabi, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Itu kaum kafir Quraisy alangkah akhlaknya tidak terpuji. Anak-anak wanita yang masih bayi, yang baru lahir itu hidup sedih kalau kita dengar ceritanya Ibu. Hidup dikuburkan, dibunuh, dikuburkan. Karena apa Bu alasannya? Alasannya kata anak wanita itu merepotkan. Kedua juga dianggapnya tuh wanita itu, maaf ya, setiap bulan kan mesti mendapatkan itu, katanya menjijikkan. Dan pada zaman waktu itu kafir Quraisy bilang wanita itu tidak dapat berperang. Oleh karena itu, bila ada bayi perempuan yang baru lahir, buru-buru dia bunuh atau memang langsung dia kuburkan secara hidup-hidup. Nauzubillah min dzalik. Tapi setelah itu Allah turunkan baginda Rasulullah SAW untuk apa Bu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dengan Nabi diturunkannya untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak para kafir Quraisy itu terlalu di luar kemanusiaan, ya, kemanusiaan. Nabi mengangkat derajat seorang wanita menjadi setara, bukan berarti setara dalam hal antara orang laki memang sepertinya ini, dia seorang pemimpin ya Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap dia mempunyai posisi sebagai pemimpin. Tapi Nabi Muhammad mengangkat wanita, diberi kesempatan wanita untuk mempunyai kesempatan untuk mempunyai karir atau mempunyai aktivitas positif untuk memperbaiki kehidupan dalam keluarganya. Oleh karena itu, ibu-ibu merasa bersyukurlah karena dengan adanya baginda Rasulullah SAW. Karena apa Bu? Baginda Rasulullah SAW sebelum bumi diciptakan, nama baginda Rasulullah SAW itu ada di Lauhul Mahfuz Bu. Terlebih dahulu sebelum yang lainnya ada, itu nama baginda Rasulullah SAW telah ada. Maka Allah menciptakan langit dan bumi ini karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua menjadi wanita-wanita yang mempunyai aktivitas yang benar-benar the best. Kenapa Bu? Saya bilang ibu-ibu tuh the best. Dari bangun tidur, ibu ngambil wudhu terus sholat. Setelah sholat, ibu nyalain kompor, masak air, terus ibu lanjutin lagi sambil zikir. Ada yang ibu pegang, entah sapu, entah
pelan, tapi sambil masih zikir. Setelah airnya matang, masak. Ibu masak sarapan untuk anak-anak dan suami. Betapa energiknya seorang wanita. Karena apa, Bu? Karena ilmu, karena ilmu agama. Bila tidak ada ilmu agama, mungkin yang ada apa yang mau dikerjain? Apa? Males ngapain sih? Capek-capek, repot-repot. Tapi kalau sebagai seorang wanita yang soleha, yang mengerti pendidikan agama, ajaran-ajaran Islam, pasti dia mempunyai langkah-langkah yang benar-benar cekatan. Setelah itu ibu mengambil apa? Ada cucian numpuk, ibu ambil, ibu bersihin. Udah bersih, dia rapi lagi gosok, Bu. Udah rapi, apa nggak rajin banget itu ibu? Pakaian anak-anak ibu gosokin sampai rapi. Udah tuh dicuci lagi, udah telat gunain, dicuci lagi, gosok lagi. Berkali-kali tuh ibu yang namanya nyuci rajin, Mbak. Sama juga gitu, piring apa tuh ibu cuciin. Ini nama kerjaan ibu-ibu, ya kata nggak bisa diomongin, tapi memang nyatanya seperti itu. Sampai yang saya salut nih sama ibu-ibu, udah kerjaan rumah dikerjain sampai rapi, sampai ibu duduk manis di sini kelihatan cantik-cantik, sampai ke taklim itu yang saya banggakan banget kepada ibu-ibu sekalian. Kenapa? Wanita yang tidak lincah, yang tidak energik, tidak mempunyai taufik hidayah, nggak mungkin sampai ke sini. The best ibu-ibu, mantap ibu-ibu, hebat ibu-ibu. Tapi tetap, Bu, ya, sebagai wanita, sebagai seorang ibu, hargailah seorang suami kerja lelah, tetap kita harus hormati. Dia mau makan, kita ambilin piring. Dia mau makan, ikannya tuh banyak banget tulangnya, Bu, ibu siangin. Saya ingat banget, Bu, dari nasihat guru saya, Ustazah Nur Aini Mansur, Nanas. Saya duduk nanten baru, Bu. Bunda Bu, katanya, iya. Nanten baru ya, iya. Kalau nanten baru, dia kan lembut banget ya, Bu. Kalau nanten baru, kalau suami baru pulang, ambil minum dong, bikinin teh atau kopi kalau memang dia suka kopi sama teh. Atau terus ambilin gitu, makannya tawarin, udah makan apa belum? Saya mungkin makannya tungguin, temenin katanya. Kalau memang ikannya tuh banyak tulangnya, katanya siangin tulangnya. Iya, Bu, saya diajarin sama Bu saya, Bu. Dan saya lakuin itu, tanya dong sama saya senyum-senyum. Beneran. Dia pulang, Bu, capek, saya pijitin. Iya, saya pijitin, Bu. Besok dia pulang ya, bawa barang 2 kilo, Bu, sama cabai sekilo. Akhirnya ada saudara datang, saya balik cabai mau bawa, kadang saya harus mungkin itu, Bu. Ya mudah-mudahan ya, Bu, ini saya bukan ngomong lelucon, fakta memang yang harus kita lakukan seperti itu. Iya, seperti itu. Akhlak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak hal dalam rumah tangga, banyak hal cara mengurus anak, dalam hal cara mengurus keluarga, sehingga kita sampai bermasyarakat itu banyak tata cara. Kita tidak boleh egois seorang wanita. Gue capek, itu bahasanya ya. Udah capek, nggak mau ngerjain lagi, nggak seperti itu. Kita bisa bahasa dengan lembut. Aduh, capek urutin dong, bilang gitu ke suami, Bu. Jangan bilang pakai bahasa kasar. Kalau orang lagi dikasarin, yang ada dia lari. Tapi kalau kita pakai bahasa yang lembut, yang ada dia nggak tega, Bu. Itu senjata wanita. Saya kasih tahu juga rahasianya biar suami saya. Dia boleh ketawa-tawa aja, Bu. Karena apa, Bu? Akhlak itu penting. Iya. Karena saya menuntut ilmu juga berdasarkan itu. Bila tidak saya laksanakan itu, mungkin ilmu tidak akan gampang nempel, Bu. Ya,
Semuanya kita mulai dari akhlak. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan, Bu, semuanya dari akhlak itu segi ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang iman kita, tentang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga merupakan nilai ibadah kita kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bila disebut nama Allah, dia hatinya akan bergetar, Bu. Ibu ingat enggak waktu masih muda, nih ibu punya kenalan yang mau deket-deketin gitu dah, mulai puber. Ibu ada di depan gang sana, ada yang lewat. Kebetulan ada orang yang emang ibu-ibu ini, hati ibu kira-kira kalau memang ibu ada rasa getar nggak? Ada, pasti rasa getar. Ini Ustaz Maksum ya, bohong mas aja. Salah. Tuh kan akhirnya ngaku, iya Bu. Nah, cintanya kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Contohnya, misalnya pada waktu panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan ada panggilan kata Allah. Itu hati kita dan sendirinya bagi orang-orang yang beriman itu ada getaran. Ada sinyal yang benar-benar bergetar gitu. Nggak bisa dibikin-bikin, itu memang benar-benar ada apa adanya. Dan juga apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah imannya. Misalnya ibu sholat, ada suara pembacaan ayat suci Al-Quran, ibu benar-benar perhatiin, ibu benar-benar simak, itu hati akan mendengarkan, merasa nikmat gitu. Itu dengan tanda-tanda seperti itu berarti iman ibu bertambah. Insya Allah. Ya, dalam hadis dikatakan juga, Bu, zirwatul imani arba'u hilali. Ada 4 macam puncaknya iman. Iman mempunyai puncak, Bu. Bagaimana di saat mempunyai iman, di saat di puncaknya? Harus mempunyai tingkat kesabaran yang benar-benar di atas sabar. Sabar itu jangan pakai dihitung, Bu. Nanti ibu-ibu nih sabar gitu. Sekali udah sabar, kedua udah sabar, ketiga udah sabar, keempat enggak ada enggak seperti itu. Ini puncak iman, benar-benar dia menerima apa yang Allah kehendaki dan menerima apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ajal, masalah jodoh, masalah rezeki, itu kita tidak bisa tentukan. Kita menentukan seperti ini, tapi kalau Allah memang menentukannya lain, tidak akan terjadi. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian semua, marilah kita sama-sama kita introspeksi diri. Begitu pula saya yang saat ini sedang belajar. Mudah-mudahan ibu-ibu juga sekalian bisa meningkatkan keimanan dengan adanya di taklim-taklim, dengan adanya pertemuan-pertemuan di acara maulid atau acara-acara pertemuan Islam lainnya. Insya Allah mudah-mudahan peningkatan dari segi ilmu, akhlak, semua ilmu pengetahuan itu akan menyerap kepada ibu sekalian. Bu, ilmu tidak hanya yang dibilang ilmu agama aja. Ibu nih bisa bikin
Ikan pepes, kalau gitu kan saya tadi habis ngeliat ikan pepes di rumah Pak Masud. Ibu bisa bikin ikan pepes, itu kan pasti ada resepnya kan? Resepnya apa tuh? Ada daun kemangi, ada kunyit, ada jahe, ada serai, ada bawang putih, ada kemiri itu biar medok banget itu Bu ibu pepes. Terus dibungkusnya juga rapi. Kalau kira-kira yang ibu bumbunya udah mantap tapi bungkusnya nggak rapi, bagaimana hasilnya? Berarti kan semuanya harus lengkap, harus mempunyai keahlian. Saya yakin nih namanya ibu-ibu nih resep-resepnya banyak. Saya mau minta nih sama ibu-ibu nih sekalian resep-resepnya nih. Ibu-ibu sekalian, kita sebagai wanita harus mempunyai kemampuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Ibu-ibu nih resep-resepnya banyak, entah resep makanan, entah resep kue, entah resep segala keahlian dalam melepit itu Bu ya. Iya, merajut. Nah, banyak dah ibu-ibu tuh lincah-lincah banget dah kalau kata saya mah. Kalau sampai ke majelis taklim, nanti ibu-ibu mempunyai tingkat kemampuannya itu melebihi dari orang yang biasa. Kenapa? Pintar ngatur waktu sholat aja itu 5 waktu bisa diatur. Waktu untuk ngurus keluarga bisa. Untuk menuntut ilmu sampai ke taklim bisa. Apa nggak mantap banget ibu-ibu? Iya, saya bangga dengan ibu-ibu taklim. Kenapa Bu? Ibu-ibu taklim tuh satu, dapat memperlihatkan penampilan yang solehah, penampilan yang terlihat akhlak lebih sempurna sebagai seorang wanita, seorang ibu. Dan mudah-mudahan juga ibu-ibu sekalian, semua ibu-ibu dapat bertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, ibu-ibu jangan bosan, tetap Bu. Saya ingat waktu COVID Bu. Waktu COVID kan kita nggak bisa kemana-mana ya Bu. Berat saya habis Bu. Saya mau jalan takut ke pasar. Akhirnya saya ambil apa yang ada di samping rumah. Ada daun sirih, ada lidah buaya. Ya, saya kucek, saya pakai. Ternyata enak di kulit, adem. Tapi penting kita menghemat. Oleh karena itu ibu-ibu nih di rumah biar sedikit banyaknya harus yang namanya menanam bunga atau toga ya Bu ya, kalau dibilang yang tumbuh-tumbuhan empon-emponan itu toga. Iya, itu ditanam Bu. Entah kunyit, jahe, serai, biar kata di pot Bu. Di pot nih misalnya selapis, ibu tanam, bikinin rak-rakan. Ibu tanam lagi, di atasnya ada bunga-bunga, kan cakep tuh dilihat. Nah di atas lagi ditanam ada kunyit, ada jahe, ada kencur. Nah kita kebetulan mau belanja nih Bu, mau masak, butuh kunyit, nggak ada, mau jalan jauh mau beli kunyit, dan nungguin tukang sayur, udah kesiangan tuh tukang sayur kagak lewat, itu kan kita bisa congkel tuh. Apa nggak menghemat? Nah jadi ibu-ibu kita harus pintar Bu. Kenapa? Menghemat. Ya, untuk beli apa? Beli seragam apa? Seragam ngaji. Makanya ibu-ibu tuh seragamnya banyak banget. Nah, suami saya aja udah bingung. Saya ngaji dari taklim ke taklim. Maaf, baru beli lagi. Ini saya tahu. Nih, nggak tahunya saya ditunjuk ini seragam taklim sana, ini seragam taklim sana, ini seragam taklim sana. Apalagi bulan Maulid Bu. Seragam saya banyak, bukan karena saya beli kebanyakan duit Bu. Namanya taklim kan biasa bayar 2 kali 3 kali. Kata suami saya tuh baju udah gantung-gantung, kira udah lunas, belum. Ya tapi tetap ibu ya, kita harus pintar-pintar bagi waktu, bagi mengatur uang juga,
untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi ibu-ibu tetap maju, anak-anak juga tetap maju, sukses. Karena apa Bu? Kesuksesan anak-anak itu tergantung dari ibunya. Karena apa? Ayahnya tugasnya mencari nafkah. Jangan kita bebanin lagi Bu dia dengan pikiran urusan anak. Boleh kalau suatu hal nanti suatu saat anak besar lain lagi permasalahannya. Tapi kalau cuman mandiin anak, bikinin susu anak, nyuciin baju apa, kalau bisa jangan Bu, kerjaan perempuan aja itu. Karena apa? Kalau wanita nyuruh ke situ-situ, emang sih ada emansipasi ya zaman sekarang. Tapi kita untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita hormati suami kita, kita sayangi suami kita. Mudah-mudahan semuanya itu dapat redanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak ada salahnya kalau suami membantu, dia berarti sayang sama istrinya. Ibu, saya kira cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon ridho, saya mohon doanya. Mudah-mudahan tugas saya ini dapat memenuhi dari tugas kampus kami, tugas kampus Iprija. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ustazah Siti Marfuah yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal Bu, kami sedang pelatihan. Jadi kalau banyak kekurangan mohon dimaafkan, mohon diluruskan karena sedang pelatihan. Jadi ya, dan kami ini bukan sudah